Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari ke-9 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah. Kesempatan melaksanakan ibadah saum, kesempatan bertaqarrub kepada Allah. Semoga Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik untuk kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari akhir. Jemaah Jum'ah yarhamukumullah, dari atas mimbar ini di kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak dan berwasiat khusus untuk diri khatib dan umumnya bagi kaum muslimin jemaah Jum'ah, marilah kita bersama-sama untuk tetap istiqamah melaksanakan kebaikan-kebaikan. Istiqamah memelihara ketakwaan kita, meningkatkannya dalam sisa umur kita. Istiqamah berarti selalu melaksanakan kebaikan, dan jika berpindah pun pindahnya menuju kebaikan selanjutnya. Begitu Imam Nawawi mengungkapkan di dalam Al-Majmu'. Istiqamah bisa diartikan kita melaksanakan satu kebaikan dan kemudian berpindah menuju kebaikan yang lain. Artinya segala kesempatan sisa umur yang Allah berikan dioptimalkan untuk melaksanakan berbagai amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Jamaah Jum'ah yarhamukumullah, dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang akan celaka. Pertama, raghima anfu rajulin idza dzukirtu falam yusalli alayya. Akan celaka jika seseorang disebutkan kepadanya namaku, kata Nabi, tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Wa raghima anfu rajulin idza dakhala Ramadan thumma salakha falam yughfarlah. Jika memasuki bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, tapi dia tidak diampuni dosanya. Wa raghima anfu rajulin
idza wajada abawahu falam yajidani ilal jannah. Jika dia mendapatkan kedua orang tuanya masih ada, tapi kemudian dia tidak bisa masuk surga dengan adanya kedua orang tuanya yang masih hidup. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Berangkat dari hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap kita termasuk umat Rasul yang senantiasa bersalawat kepadanya. Kita berharap dan memohon kepada Allah setiap bertemu dengan bulan Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah terpilih yang dianugerahkan ampunan oleh Allah. Dan tentu kita pun termasuk hamba-hamba Allah yang jika sampai dengan saat ini kedua orang tua kita masih ada, hadirin jamaah Jumat, maka tentunya itu harus menjadi wasilah. Menjadi wasilah kita masuk menuju satu pintu surga yang paling mudah yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, khidmat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua menjadi sesuatu yang sangat diprioritaskan. Setelah ibadah kita kepada Allah, kemudian Allah titipkan ridhonya pada seorang makhluk yang bernama ibu dan bapak. Dan ridho itu begitu luar biasa, Allah titipkan sampai dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Yang masih ada, gunakan kesempatan emas itu. Demi Allah, ada kebahagiaan yang luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Sehebat apapun dia beribadah, seseorang beribadah, sehebat apapun kualitas keilmuannya, sehebat apapun harta kekayaannya, jika dia termasuk orang yang durhaka kepada orang tua, maka tidak ada apa-apa. Jamaah Jumat yarhamukumullah, berbicara khidmat ke orang tua tentu selaras dengan petikan ayat pada ayat 15 surah Al-Ahqaf. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik, ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu yang sudah mengandungnya begitu berat. Hamalathu ummuhu kurha. Allah sebutkan secara khusus. Wa wada'athu kurha. Dan melahirkan dengan begitu bersusah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Proses mengandung, melahirkan sampai menyusui, sampai 30 bulan lamanya. Hatta idza balagha asyuddahu, kemudian dididik, dibesarkan anak tersebut. Maka di sini ada sebuah perintah yang begitu nyata. Bagaimana berbuat ihsan menjadi sebuah amalan prioritas, ihsan terhadap orang tua. Sampai-sampai di hadis tadi pun disebutkan celaka dan celaka orang yang masih mendapatkan kedua orang tuanya ada, tapi tidak bisa menjadi wasilah syurga untuknya. Maka diperkuat pada ayat 15 ini bagaimana kemudian berbuat ihsan itu harus selalu ada, hadir dalam kehidupan kita. Selain doa-doa terbaik, akhlak mulia kita terhadap mereka, perilaku kita terhadap mereka, dan bagaimana cara memperlakukan mereka, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana ketika mereka sudah tidak ada, orang tua kita sudah tidak ada, maka beramal solehlah agar mereka tersenyum di alam kubur. Berbuat baiklah, doakan dengan doa-doa terbaiknya. Itu di poin pertama pada petikan ayat ke-15 pada surah Al-Ahqaf. Bagaimana orang tua yang terus mendidik sampai anaknya tumbuh kembang. Dan Allah menyebut ketika seorang anak manusia sudah mencapai usia dewasa, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana, dan sampai tibalah pada usia 40 tahun. Secara khusus Allah menyebutkan di ayat tersebut,
Maka apa yang harus dilakukan? Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita sangat mengetahui usia 40 tahun, usia-usia yang begitu luar biasa produktif. Baik godaannya, baik tantangannya, baik peluangnya. Maka kemudian secara khusus Allah menyebut angka 40 di dalam Al-Quran agar seseorang yang sudah memasuki fase itu 40 ke atas tentunya terus mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi lebih baik dengan cara apa? Pertama, dia memohon kepada Allah agar dikuatkan dirinya untuk senantiasa menjadi ahli syukur. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Memperbanyak syukur atas setiap anugerah kenikmatan, memperkokoh kehidupannya, mengisi fase 40 tahun ke atas dengan memperbanyak syukur, bukan mengeluh, tapi memperbanyak bersyukur atas setiap anugerah kenikmatan. Jemaah Allah itu begitu sangat ridho bagi seorang hambanya dalam sebuah hadis, innallaha la yarda, ada harfu taukid inna, kemudian lam taukid dikuatkan kembali, sesungguhnya Allah akan sangat ridho an abdihi, terhadap hambanya, idza akala aklan fayahmaduhullah, jika hamba itu makan sesuatu kemudian dia memuji Allah, bersyukur kepada Allah, Allah ridha kepadanya. Wa idza syariba syurban fayahmaduhullah, dan jika meminum sesuatu minuman yang dihalalkan Allah tentunya, dan dia memuji Allah, maka Allah ridha. Perbanyaklah syukur dari perkara-perkara kecil, karena sungguh Allah akan ridha terhadap hambanya yang selalu pandai memuji Allah dengan bersyukur kepadanya. Maka di poin pertama, bagi kita jemaah Jumat yarhamukumullah, di fase usia-usia tersebut, apalagi sudah di atas 50-60, sudah tidak ada lagi kemudian kesempatan kita banyak mengeluh dengan kehidupan dunia. Karena secara kasat mata, walaupun kematian tentu adalah rahasia Allah, bagi yang memasuki 60, 70, maka praktis sudah semakin dekat dengan babul maut. Walaupun tua bukan syarat mati, yang muda duluan pun banyak. Sakit bukan syarat meninggalnya seorang, harus sakit dulu. Yang sehat pun banyak. Tapi jika sudah memasuki usia 55, 60, 65, maka sungguh semakin dekat kesempatan untuk menemui babul maut tersebut. Maka perbanyaklah kemudian untuk tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur atas setiap kenikmatan yang telah dianugerahkan kepadanya dan kepada kedua orang tuanya. Lagi-lagi seorang anak pun ikut mensyukuri kenikmatan yang dianugerahkan kepada kedua orang tua. Jemaah-jemaah yang yarhamukumullah. Kemudian yang kedua, setelah kita memohon untuk tetap bersyukur, wa an a'mala salihan tardah, kita pun memohon agar kemudian Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal saleh yang diridhai oleh Allah. Sudah waktunya jemaah yarhamukumullah, dimulai dari bangun sampai akan tidur, hari-hari kita, waktu-waktu kita, jam-jam kita selalu dipenuhi dengan amal kebaikan. Jangan bosan untuk menjadi orang baik dan pelopor kebaikan. Dan kita beramal soleh itu jangan sampai didikte oleh kondisi sosial kita, tapi beramal soleh itu murni karena kita memenuhi perintah Allah. Artinya, ketika kita melaksanakan amal soleh, kemudian kita menemukan sesuatu yang tidak nyaman, karena kaitan dengan hubungan dengan manusia misalnya, sampai-sampai kita tidak jadi melaksanakan amal soleh, karena tidak nyamannya kita dengan seseorang, maka sungguh berarti kita masih berbuat baik, sangat situasional. Ketika hati kita nyaman, baik dengan orang, orang baik dengan dia, maka dia beramal soleh. Tapi ketika menemukan sesuatu yang tidak nyaman, ada orang yang tidak baik kepadanya, maka dia tidak jadi beramal soleh. Maka beramal solehlah dalam situasi dan kondisi apapun. Berbuat baiklah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuat baiklah, bekerjalah. Allah akan menyaksikan. Dua malaikat akan tetap mencatat
iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib dan atid setia. Begitu firman Allah di dalam Al-Quran surah Qaf dimulai dari ayat 17. Maka memohonlah kepada Allah di fase 40 ke atas untuk istiqamah dalam beramal saleh. Kemudian selanjutnya wa aslih li fi dzurriyyati, memohon agar diri kita selalu diperbaiki Allah. Memohon kebaikan untuk anak cucu keturunan kita. Memohon dikokohkan keluarga kita. Fase di mana dirata-ratakan usia itu sudah menikah, mempunyai anak, keturunan. Kemudian nanti dilanjutkan mempunyai cucu dan lain sebagainya sampai ke bawah terus, maka kita memohon agar kehidupan kita selalu diperbaiki oleh Allah. Dari yang tidak baik selalu berbuat baik. Bukan hanya kita, anak cucu kita pun dikokohkan akidahnya. Karena kita akan terus berpikir apa yang kemudian mereka lakukan sepeninggal kita nanti. Kita selalu berharap anak cucu keturunan kita menjadi penerus sujud kita, penerus akhlak mulia yang kita lakukan, menjadi penerus kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Maka kemudian kita memohon wa aslih li fi dzurriyyati. Dan yang selanjutnya, inni tubtu ilaika, di fase 40 ke atas harus banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Kita sudah meninggalkan fase remaja kita, dewasa kita. 40, 50, 60 momentum emas untuk memperbanyak taubat, terlebih di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kemudian ayat itu ditutup dengan wa inni minal muslimin, memohonlah kepada Allah agar kita dijadikan hambanya yang banyak berserah diri kepada Allah. Sebagaimana ending kehidupan kita di mukaddimah wasiat takwa tadi, janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak berserah diri, banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho kepada kita. Ramadan ini mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang selalu dijaga, dilindungi, diridhoi oleh Allah. Dijauhkan dari perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang membuat kita jauh dari Allah. Kemudian Allah istiqomahkan kita dengan ketaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma shalli ala Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.